Kata Allah ketika Allah menyebutkan sifat ataupun kriteria orang yang sabar adalah alladzi a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang sabar adalah orang-orang yang ketika ditimpa kepada mereka oleh sebuah musibah mereka berkata dari hati. Karena qalu ini kata ulama baru mendapatkan pahala perkataan jika diucapkan dari hati. Sebalik dengan perkataan munafikun. Ketika mereka bertemu dengan Rasul, ini munafikun ini seraya berkata, kita kalau ketemu dengan Rasul, mereka berkata innaka la Rasulullah. Kamu ini memang Muhammad, memang benar-benar Rasulullah. Tapi karena perkataan mereka cuma di mulut tapi tidak di hati, hati mereka mengingkar Nabi Muhammad sebagai Rasul. Mulut mengatakan kamu ini Rasulullah, kamu ini Rasulullah. Sedangkan hati mereka mengingkari, tidak, maksudnya mulut tidak sesuai dengan hati. Akhirnya Allah menganggap mereka pembohong. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwa orang munafiqun tadi yang padahal mereka mengucapkan lafaz yang benar, innaka la rasulullah, kamu ini rasul wahai Muhammad. Tapi Allah tetap menganggap mereka orang bohong. Mereka itu pembohong disebabkan ucapan yang mereka ucapkan adalah sesuatu yang tidak bersumber dari hati. Yang tidak bersumber dari hati karena hatinya sebalik dengan yang diucapkan. Maka di sini juga usahakan ketika mengucapkan inna lillah kita sesuaikan dengan hati. Minimal kita harus tahu maksudnya dulu. Kemudian kita harus meyakini dengan isinya. Saat itulah akan mendapatkan pahala yang akan dijanjikan oleh Allah di depan di ayat selanjutnya sekarang. Inna lillah artinya kita ini milik Allah Subhanahu wa taala sehingga kita meyakini dan menerima semua apa saja yang Allah kehendaki untuk melakukan apa saja. Kita terima ridha. Itu makna dari inna lillah. Harus ridha terhadap apa saja yang Allah lakukan terhadap kita. Kemudian yang kedua wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan kembali ke Allah dengan hasil dari ridha yang kita dalam mengucapkan inna lillah. Artinya ini wa inna ilaihi raji'un adalah berita gembira untuk orang yang meyakini dengan inna lillah. Meyakini dengan inna lillah, ridha terhadap apa saja yang diberikan Allah, itu mereka akan kembali ke Allah dan akan bertemu dengan Allah dan akan mendapatkan pahala dari keridhaan apa saja yang mereka ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari itu semua Allah mengatakan tentang pahala bagi mereka yang sabar terhadap bala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti yang di hadis yang kita baca sebelumnya, apabila seseorang mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un ketika ditimpa musibah, Allah akan memberi pahala untuknya yang pertama, dan yang kedua Allah akan mengganti kepadanya sesuatu yang lebih baik dari yang telah diambil. Makanya kita kalau misalkan terjadi sesuatu, ucapkan inna lillah dari hati, insyaallah nyaman pikiran. Susah. Kemudian tambahkan lagi, kalau biasanya orang Arab itu kalau kita musibah mereka langsung berkata masya lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadh. Selain inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadh. Milik Allah, apa saja yang Allah berikan itu semua milik Allah. Yang diberikan kepada kita milik siapa? Milik Allah. Bukan milik kita. Kita cuma dititip. Dan bukti bisa jadi hari ini milik kita, besok kita antar kita mati jadi milik anak. Otomatis ya. Otomatis. Hari ini kita mati, maka otomatis detik kita mati semuanya jadi milik anak, milik ahli waris, bukan anak. Enggak mesti anak, milik ahli waris. Nah, itu membuktikan bahwa harta bukan punya kita.
Harta seseorang yang sebelum dalam sakit mau meninggal. Seseorang dalam sakit mati namanya. Sakit yang mau meninggal, berwasiat, misalkan saya pengen semua hartaku saya wasiatkan. Kita misalkan ada orang yang kita cintai, saya wasiatkan untuk si fulan semua. Boleh atau tidak? Kata ulama tidak boleh. Berhak orang yang mau meninggal untuk berwasiat cuma 1/3 dari harta. Misalkan dia punya harta 300 juta, berhak dia wasiat cuma 100 juta. Itu pun kalau wasiatnya untuk selain ahli waris ke orang lain. Tapi kalau ahli waris tidak boleh, walaupun sedikit, kecuali harus seizin dari ahli waris yang lain. Sekarang kita punya anak 3, anak yang terakhir ni, anak yang bontot ini, kita suka cinta ke anak. Akhirnya sebelum meninggal, semua hartaku saya wasiatkan ke si anak ini. Tujuan kita biar anak lain enggak dapat warisan. Enggak boleh gitu. Enggak boleh tanpa seizin dari ahli waris yang lain. Itu membuktikan apa? Bahwa semua harta kita adalah titipan. Harta yang kita miliki bukan milik kita, semuanya milik Allah. Yang sampai kita wasiat itu hak kita sebenarnya. Enggak boleh kata syariat. Kalau untuk orang lain diperbolehkan cuma 1/3 harta, tidak boleh lebih dari itu. Enggak sah wasiat lebih dari itu. Itu membuktikan semuanya adalah membuktikan semua yang diberikan Allah untuk kita itu cuma titipan. Yang milik kepemilikan utama adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma'ata, milik Allah apa saja yang diberikan, walillahi ma'akhadh, dan juga milik Allah apa saja yang Allah ambil kembali. Allah beri itu milik Allah, kemudian ketika Allah ngambil itu juga milik Allah. Kita enggak boleh melawan, tidak boleh melawan, harus menerima dan ridha terhadap apa saja yang Allah lakukan, karena kita semua saja innalillah, kita sendiri juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Malahan kata ulama di sisi yang lain, likulli musibatin dawa, semua musibah kata beliau pasti ada obat. Semua musibah itu memiliki obat, kecuali al-maut ala al-kufur, na'udzubillah min dzalik. Kecuali meninggal dalam keadaan kafir, meninggal dalam keadaan murtad, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, maka ini enggak ada obat. Ini musibah yang tidak ada obat. Sebagian ulama maka syair, likulli syai'in idza faraqtahu 'iwadun wa laysa lillahi idza faraqta min 'iwadhi. Setiap sesuatu apabila engkau berpisah dengannya pasti ada pengganti. Sesuatu yang engkau berpisah dengannya pasti ada pengganti. Nah, pisah dengan istri, hari ini istri kita cerai, istri kita mati, besok nikah sama yang lain. Begitu juga seorang perempuan hari ini meninggal suaminya, besok setelah habis masa iddah nikah sama yang lain. Kita punya harta hilang, besok insya-Allah punya yang lain. Likulli syai'in, setiap semua perkara, setiap sesuatu apabila engkau berpisah dengannya pasti ada penggantinya. Tetapi walaysa lillahi in faraqta min iwadhi, Allah tidak ada pengganti jika engkau berpisah dengan Allah. Tidak ada pengganti lagi. Mau kemana lagi? Kalau kita berpisah dari Allah artinya murtad. Artinya murtad dari Allah, murtad keluar dari Islam, itu tidak ada pengganti. Makanya kata ulama, musibah, semua musibah ada penggantinya. Misalkan kita musibah anak, insya Allah akan mengganti dengan anak yang lain. Ataupun tak mesti anak, bahwa Allah mengganti dengan sesuatu yang lain yang lebih baik dari anak. Hilang harta, insya Allah akan menggantikan dengan yang lain yang lebih baik. Tapi kalau Allah kita tinggalkan dengan murtad, meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, maka tidak ada pengganti. Kemudian Allah melanjutkan, bismillahirrahmanirrahim, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu yang sabar tadi, alaihim salawatun min rabbihim, kepada mereka ada salawat dari Tuhan. Allah. Mana salawat? Ketika salawat ini diikat dengan Allah ataupun disambungkan dengan Allah. Nah, ini salawat dari Allah. Nah, salawat dari Allah artinya maghfirah. Salawat dari Allah
artinya maghfirah. Kalau di sini oleh Imam Suyuti mengartikan maghfirah. Artinya ulaika alaihim salawatun, kepada mereka ada pengampunan dari Allah. Jadi makanya seperti yang kita dengar, yang sering kita dengar, malahan kita ucapkan juga sering, giliran ada yang sakit, semoga Allah mengampuni dosa Bapak. Dari ada yang dari sakit, ada yang orang meninggal, semoga Allah mengampuni dosa Bapak. Nah ini Allah membuktikan apa? Orang yang sabar terhadap bala yang diberikan Allah. Yang pertama, Allah akan memberikan maghfirah kepada mereka, ampunan. Allah memberikan maghfirah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka itu orang yang sabar, akan diberikan kepada mereka maghfirah dari Allah Tuhan mereka. Dan yang kedua, mereka mendapatkan warahmatun. Rahmah artinya nikmat. Rahmat artinya nikmat. Rahmatun, dan yang kedua nikmat. Ini nikmat ini maksud ada kala nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat pasti, sedangkan nikmat dunia insyaallah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik. Jadi kalau perbedaan di mana? Perbedaan maghfirah dengan rahmat. Kalau maghfirah artinya dihapus, dihilangkan, dibersihkan. Artinya dibersihkan dosa. Sedangkan rahmat artinya pemberian. Nah, itulah Allah menghapuskan dosa plus mendapatkan pemberian. Jadi dosa yang kita lakukan sebelumnya dihapus, kemudian di samping itu Allah memberikan pemberian dalam bentuk nikmat. Ini nikmat secara umum, termasuk nikmat akhirat dan termasuk nikmat dunia. Nikmat dunia. Yang penting harus sabar terhadap apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu nafsu kita tidak menerima. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang terpetunjuk ke jalan yang benar. Dia orang yang terpetunjuk. Makanya salah satu tanda kita terpetunjuk atau tidak dengan kita lihat hati ketika giliran ada musibah, apakah ridha atau tidak. Dan harus diyakini yang namanya musibah, yang definisi yang Rasulullah sebutkan sebelumnya. Kullu ma sa'al mu'min, sesuatu yang menyakiti mukmin. Kita sebagai mukmin, apa saja yang menyakiti kita semuanya musibah. Baik musibah ini memang sesuatu yang seperti halnya meninggal, ataupun yang tidak ada sebab dari manusia yang lain, ataupun musibah dari manusia yang lain. Kita dihina sama orang lain, dicaci sama orang lain, kemudian diambil harta kita sama orang lain, dicuri harta, dipukul anak kita, digebukin kita. Ini bagian dari musibah, karena itu sesuatu yang menyakiti. Jadi sesuatu yang musibah, jangan kita artikan musibah cuma sesuatu yang turun dari langit, penyakit, corona, meninggal. Nah, bukan cuma itu. Yang namanya musibah umum, sesuatu yang menyakiti mukmin. Kita mukmin, apa saja yang membuat kita tersakiti, semuanya musibah. Baik itu yang bersumber dari langit langsung, penyakit ataupun yang lain, atau yang bersumber dari kawan-kawan kita. Kata Allah, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, dan kami jadikan sebagian kalian menjadi fitnah untuk sebagian yang lain. Atasbirun, apakah kalian mau bersabar? Nah, makanya dari sini kita pahami bahwa kawan yang menyakiti kita, menghina, mencaci, mengibah, ngomongin kita di belakang, itu semua bagian dari musibah. Semua bagian dari musibah. Nah, makanya giliran orang lain ngomongin, dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak punya musibah. Nah, kita ngedengar dari kawan kita yang caci, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Karena itu benar, balasannya besar dari Allah. Yang pertama dapat ampunan dari Allah, yang kedua dapat rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kita termasuk orang-orang yang terpetunjuk. Ini salah satu ciri-ciri orang terpetunjuk, yaitu
ketika mendapatkan bala, ketika diuji oleh Allah, kita selalu dalam keadaan sabar dan ridha menerima apa saja. Ridha menerima musibah yang turun dari langit, dan ridha juga terhadap musibah yang datang dari sesama manusia. Itu bagian dari ciri-ciri orang yang terpetunjuk. Selesai sudah tentang sabar. Sekarang Allah menjelaskan tentang salah satu syiar Islam yang mungkin bagi kita yang sudah haji sudah pernah merasakan, tapi yang belum haji kita mohon kepada Allah semoga Allah memudahkan rezeki sehingga sanggup haji atau minimal umrah. Kata Allah, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihima an yattawafa bihima. Kata Allah, innas safa wal marwah. Inna safa wal marwah artinya jabalan di Makkah, dua gunung yang berada di Makkah, di dekat Masjidil Haram. Cuman di mana Ustaz? Saya juga enggak tahu, belum pernah ngelihat. Paling cuma ngelihat di gambar doang. Ngelihat di gambar atau ngelihat di video. Nah, tempat sa'i sekarang, Soalnya kata ulama berusaha sebisa mungkin kalau pengen sa'i jangan sa'i di Mas'al Jadid. Kalau sa'i sekarang diperluas saja. Ada yang sa'i yang baru, ada yang sa'i yang lama. Kita berusaha untuk tawaf sebisa mungkin untuk sa'i di Mas'al Jadid, tempat sa'i yang lama. Karena di tempat sa'i yang baru hasil perluasan, ya walaupun mungkin ada sebagian ulama yang mengatakan sah, tapi ada juga yang mengatakan, makanya kita dalam beribadat udah banyak-banyak keluarin uang, puluhan juta kita keluarkan uang, ntar di sana sa'i terserah, nggak mau tahu di mana saja terserah. Walaupun mungkin ada ulama yang membolehkan, tetapi dalam hal ini untuk ihtiyat, untuk berhati-hati, usahakan sebisa mungkin untuk sa'i di Mas'al Qadim. Mas'al Qadim artinya tempat sa'i yang dulu, bukan yang hasil yang perluasan. Inna safa wal marwah, kata Allah, sesungguh safa dan marwah. Maka dari sini juga ketika ulama menyebutkan kenapa sa'i ini bagian dari ilmu fikih. Kenapa ketika dalam sa'i mulai dari safa? Nah, kenapa? Padahal bisa saja seharusnya kalau pakai akal kita bisa dari marwah. Marwah safa, marwah safa, marwah safa. Ini enggak safa marwah, safa marwah. Mulainya dari safa. Ini karena Allah menyebutkan safa dulu. Karena Allah di ayat Al-Quran lebih dulu menyebutkan safa. Makanya dalam pelaksanaannya juga ketika sa'i kita dahulukan safa dulu baru ke marwah, balik ke safa, marwah, safa, marwah. Karena kata Rasul, ibda'u bima bada'allahu bih. Kalian mulailah dengan apa saja yang Allah mulai duluan. Allah mulainya safa, maka kita mulai dari safa. Nah, ini sa'i. Kata Allah, inna safa wal marwah, sesungguh safa dan marwah. Safa dan marwah adalah dua gunung yang berada di Mekah sekitar dekat dengan Masjidil Haram. Safa dan marwah min sya'airillah, adalah sebagian dari sya'airillah. Arti sya'air diambil dari kalimat syiar. Syiar artinya a'la ataupun tanda-tanda tentang agama Allah. Jamak syairah, sya'air jamak syairah yang artinya tanda. Jadi safa dan marwah adalah tanda-tanda dari agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya safa dan marwah adalah sesuatu bagian dari agama Islam. Nah, itu maksudnya. Safa dan marwah adalah bagian dari agama Islam. Terlepas dari apakah antar sa'i hukumnya wajib atau sunnah. Terlepas, tapi yang pasti safa dan marwah ataupun sa'i, safa dan marwah bagian dari agama Islam. Bagian dari agama Islam. Inna safa wal marwata min sya'airillah, bagian dari agama Islam. Makanya kata ulama, orang yang mengingkari sa'i ini bagian dari agama, sa'i
misalkan ingkar, menurut saya sa'i ini bukan dari agama Islam, kufur. Kufur sama seperti orang yang mengingkar salat zuhur enggak wajib baginya. Kufur. Kafir. Murtad. Adapun zakat fitrah enggak wajib. Bagi saya zakat fitrah enggak wajib. Kafir, murtad. Ya, seseorang mengingkar bahwa sa'i itu bagian dari agama Islam dianggap kufur. Sesungguh Safa dan Marwah adalah sebagian dari tanda-tanda adanya tanda-tanda agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawwafa bihima, maka seseorang yang haji ke bait ataupun umrah, fala junaha, maka tidak berdosa terhadapnya an yattawwafa bihima, untuk tawaf dengan keduanya Safa dan Marwah. Itulah sa'i. Tawaf anggap bolak-balik sa'i ma'a Safa Marwah, itu yang dimaksud di sini. Ini kenapa Allah mengatakan tidak berdosa? Tidak berdosa kalau kita keliling Safa dan Marwah. Karena dulu ini sababun nuzul, sababun nuzul sebelumnya dulu di jahiliyah, soalnya di gunung Safa dan di Marwah itu ada dua patung yang disembah oleh jahiliyah. Ada dua patung yang disembah jahiliyah. Patung yang pertama namanya, kata ulama, namanya Asafa. Patung yang kedua namanya Nailah. Ini dua patung yang satu laki-laki, satu perempuan. Dua patung ini, satu di Safa, satu di Marwah. Jadi dua patung berbentuk satu bentuk laki-laki, satu lagi patung berbentuk perempuan. Dikisahkan dua patung itu dasarnya manusia biasa. Laki-laki yang bernama Asaf. Ini Asaf, bukan Asef ya. Asaf. Kalau Asef nama orang Sunda. Asaf. Ini nama orang laki-laki, dan nama perempuan dikisahkan namanya Nailah. Ini orang ini berdua, laki-laki dan perempuan, dulu sebelum Islam datang, mereka berzina di Ka'bah. Subhanallah, di Ka'bah berzina. Ini siapa? Laki-laki Asaf dan Nailah, ini dua laki-laki perempuan. Akhirnya famasakhahuma, dikutuk oleh Allah jadi batu. Kalau dulu azabnya di dunia langsung. Kalau alhamdulillah ketika umat Rasulullah tidak ada yang diazab di dunia langsung. Allah mengutuk keduanya menjadi batu. Kemudian ketika berjalan zaman terlalu lama, disembah oleh kaum jahiliyah. Disembah. Ini dua batu, satu di Safa, satu di Marwah. Mereka datang ke sini nyembah ini, datang ke sini nyembah ini. Akhirnya muslimun di awal-awal itu tidak suka, khawatir. Ini kita kalau keliling Safa dan Marwah, kita sama orang jahiliyah nyembah patung. Makanya turun ayat ini. Jadi Allah ini sebelumnya ketika muslimun karihal muslimun. Muslimun pada dasarnya di awal-awal tidak mau mengeliling Safa dan Marwah sa'i. Karena di situ ada patung, di Safa satu, di Marwah satu, yang biasanya orang jahiliyah mondar-mandir di situ untuk nyembah patung. Kata orang muslimun, masa kita menyamakan diri sama orang jahiliyah? Baru akhirnya Allah menurunkan ayat ini untuk menyebutkan bahwa itu bagian dari agama Islam. Fala itsma alaih, fala junaha alaih. Kalian sa'i ke Safa dan Marwah itu tidak berdosa. Tidak berdosa karena itu bagian dari agama Allah. Jangan dipahami berarti Allah menyuruh kita nyembah patung, tidak. Kita nyembah patung bagian orang jahiliyah, kita melakukan cuma di tempat yang sama. Insyaallah bisa kita lanjutkan. Untuk pagi ini kita cukupkan. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma ij'alna minas sabirin ar-radin bima ibtalana Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.